Tanggal 18 September tepat 117 tahun yang lalu, merupakan hari kelahiran dari Mr. Asad. Tak banyak yang tahu, ia merupakan mantan Presiden RI yang menjabat selama kurun 2 tahun, 1949 hingga 1950. Nama Mr. Asad memang tidak tercatat secara resmi dalam sejarah sebagai Presiden RI. Namun, tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja direbut kembali oleh Belanda karena kondisi kekosongan pemerintahan setelah agresi militer Belanda II, dan didatangkannya Bung Karno dan Bung Hatta. Mr. Asad lahir di Agam Dalam, Sumatera Barat. Ia sempat menempuh pendidikan dokter di Stovia namun memutuskan untuk keluar karena merasa tidak cocok. Asad lalu melanjutkan pendidikan ke AMS yang kini setara dengan SMA. Dari AMS, Asad masuk ke sekolah hukum di Rekats Hoge School RHS. Selama menempuh pendidikan di RHS, Asad aktif sebagai anggota organisasi pergerakan pemuda. Setelah Belanda mengetahuinya, pihak sekolah tidak pernah meluluskan Asad walaupun dirinya telah mengikuti ujian akhir kelulusan berulang kali. Merasa kesal, Asad memutuskan berhenti dari RHS dan melanjutkan studi hukum ke Universitas Leiden di Belanda. Di sana, ia akhirnya mendapat gelar MR, Mister in the Rechten, atau Sarjana Hukum. Diceritakan bahwa sekembalinya Asad ke Indonesia, ia menjadi seorang advokat. Ia juga aktif dalam organisasi pergerakan Jong Sumatranen Bond dan Perhimpunan Indonesia Muda. Pada 1945, Asad bergabung sebagai anggota Komisi Nasional Pusat Indonesia atau KNIP. Organisasi tersebut merupakan cikal bakal dari DPR RI di masa sekarang. 2 tahun setelahnya, ia diangkat sebagai Ketua Badan Pekerja BPKNIP. Ketika Belanda melakukan agresi militer II pada 1948, beberapa pemimpin RI seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet lain ditangkap. Kekuasaan pemerintahan lalu dialihkan ke Sumatera Barat di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara. Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda, maka diadakan konferensi meja bundar di Den Haag pada Agustus tahun 1949. Salah satu hasil dari perjanjian KMB adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS adalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Namun, RIS juga dijadikan taktik para pemimpin RI agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Perubahan bentuk negara menjadi RIS membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian. Salah satu negara bagian tersebut adalah negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah di Yogyakarta. Selain itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS sehingga terjadi kekosongan pimpinan untuk pemerintahan Republik Indonesia. Menurut konstitusi yang ada, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BPKNIP. Oleh karena itu, Mr. Asad akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana Presiden Negara Republik Indonesia. Selama menjadi akting presiden, Mr. Asad bergelar Datuk Mudo ini hidup secara sederhana dan tidak pernah mau dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Paduka. Ia juga berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pengembalian jabatan Presiden RI dari Asad kepada Soekarno terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Setelahnya, Asad sempat menduduki jabatan anggota parlemen dan menteri dalam negeri Kabinet Natsir. Mr. Asad saat di Sumatera Barat pernah bergabung dengan PRRI. Pemerintah pusat menyerang PRRI, hingga membuat Asad pun hidup mandiri ke hutan. Di antara hutan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Asad kerap sakit. Ia kemudian ditangkap, dalam keadaan fisik lemah dan menjalani hidup di dalam penjara di era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno selama 4 tahun, tahun 1962 sampai tahun 1966. Ia keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya rezim berganti, Orde Baru. Pada tanggal 16 Juni tahun 1976, akting Presiden RI Mr. Asad meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan dalam usia 72 tahun.
Tak banyak yang tahu, anak Agam Dalam ini pernah memangku jabatan Presiden RI.